Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Yohanes 15 ayat 1-8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Nats kita hari ini adalah ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Sekarang musim rambutan. Ketika pulang kampung, saya melihat beberapa pohon rambutan berbuah. Ada yang hanya sedikit buahnya, dan ada yang lebat sekali. Ketika saya perhatikan, pohon yang lebat adalah pohon yang dirawat oleh pemiliknya, sedangkan yang kurang lebat dibiarkan tumbuh liar. Pohon yang buahnya lebat, daun dan rantingnya tidak banyak karena dibersihkan, tetapi yang buahnya sedikit, daunnya rimbun, lebih banyak daripada buahnya. Bacaan firman Tuhan hari ini merupakan bagian dari ajaran Yesus dalam Yohanes 15, di mana ia menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, dan para pengikutnya sebagai ranting-rantingnya. Dalam perumpamaan ini Tuhan menggambarkan dua jenis ranting, ranting yang berbuah dan tidak, dan bagaimana Allah memperlakukan kedua macam ranting tersebut. Setiap cabang padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ini mengacu pada orang yang mengaku Kristen, tetapi tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Kristus. Lahir dibesarkan dalam lingkungan Kristen, tetapi belum pernah secara pribadi menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka tidak memiliki iman sejati dan pertumbuhan rohani. Di dalam Alkitab, contohnya adalah Yudas Iskariot. Dia mengikut Yesus, tetapi hatinya tidak. Allah dapat mengambil kesempatan atau bahkan kehidupan duniawi seseorang jika mereka terus-menerus tidak berbuah. Berbeda dengan itu adalah mereka yang menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Menerima Yesus sebagai Tuhan berarti Yesus adalah Tuhan, dan dia menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang taat kepada Tuannya. Menerima Yesus sebagai Juru Selamat artinya dia mengakui bahwa hanya Yesus yang dapat menyelamatkan dia dan menebus dia
dari segala dosa yang dilakukannya. Mereka yang memiliki hubungan pribadi dengan Kristus secara intens berkomunikasi dengan Dia, maka hidupnya berbuah. Allah mengatakan setiap cabang yang berbuah dibersihkannya. Jadi mereka yang sungguh-sungguh mengikut Kristus akan mengalami pemangkasan dalam bentuk disiplin, pencobaan, permurnian, untuk membantu mereka bertumbuh lebih kuat dalam iman dan menghasilkan lebih banyak buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Proses pemangkasan agar kita bertumbuh dan berbuah ialah melalui firman Tuhan dan pengalaman hidup bersama Tuhan. Pemangkasan melibatkan pemotongan elemen yang tidak perlu atau berbahaya dalam hidup kita, seperti dosa, gangguan, rasa puas diri, dan lain-lain. Hal ini dapat terjadi melalui cobaan, kesulitan, atau disiplin, tetapi pada akhirnya hal itu memperkuat iman orang percaya. Perhatikan firman Tuhan dalam kitab Ibrani. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ibrani 12 ayat 6 dan 7. Saudaraku, jika saudara sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi, tetaplah di dalam Dia. Hubungan yang sejati dengan Yesus akan menghasilkan buah-buah rohani. Ketika saudara mengalami ujian sebagai orang percaya, saudara akan menunjukkan bukti iman melalui tindakan dan karakter saudara. Terimalah pemangkasan dari Allah. Tantangan dan kesulitan seringkali merupakan cara Allah untuk memurnikan agar kita bertumbuh secara rohani, lebih kuat, dan lebih dewasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih telah menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ajar aku untuk selalu taat pada kehendak-Mu, sedia dibentuk oleh-Mu, agar hidup kami makin berbuah lebat dan memberi dampak bagi kehidupan orang lain di sekitar kami. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.